Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar kalian? Baik. Ibu akan mengecek hadirat pada siang hari ini. Untuk ketua kelasnya ada teman-teman di antara kalian yang izin atau sakit. Hadir semua. Semua. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial itu harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan kita pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu, ya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, masuk awal pembelajaran kita siang hari ini itu tentang tindakan sosial. Ya, tindakan sosial di sini kita mempelajarinya. Bahwasannya tindakan sosial di sini merupakan ya suatu tindakan. Siapa yang melakukan suatu tindakan? Individu. Siapa lagi? Manusia. Ya, yang di dalam tindakan itu dia memiliki suatu apa? Makna atau arti subjektif. Kemudian mempertimbangkan keberadaan orang lain. Itu dikatakan pengertian tindakan sosial. Ada tindakan yang harus dipenuhi, ada 3, yaitu pertama adalah kebutuhan hidup manusia, ya kebutuhan hidup kita. Kemudian tindakan itu muncul karena luapan emosi. Setelah itu tindakan itu muncul dari apa? Implementasikan apa? Ciri kebudayaan. Ibu menayangkan gambar di depan. Siapa yang bisa Yang bisa mendeskripsikan atau memaparkan ini apa sebenarnya? Gambar apa ini? Siapa yang bisa? Jadi gambar yang sudah ditampilkan di depan itu adalah gambar ketika satu karyawan dengan karyawan sedang melakukan interaksi sosial, yang dimana kegiatan tersebut masuk dalam tindakan sosial rasional instrumental. Sekarang buka dulu buku sosiologi Nana. Buka buku sosiologi halaman 84 sampai 86 itu tentang identifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial. Ya, itu sebagai apa? Mencari informasi, ya, mengumpulkan informasi dari referensi. Tanyakan dulu, ada masukan sebelum kita bentuk kelompok diskusi. Sudah paham? Silakan duduk buka kelompok. Silakan. Ya, rapat ya, membentuk kelompok ya. Bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, ya kelompok 4. Oke, dengarkan perintahnya. Dengarkan perintah tugasannya. Kalian perintahkan di buku buka halaman 4 sampai 86. Ada di situ kegiatan 3-2. Ya. Dengarkan 3-2. Silakan kelompok ini tentang identifikasi tentang tindakan apa yang kamu ambil, nak? Afektif. Silakan afektif. Kelompok tradisional. Kelompok orientasi nilai. Kelompok instrumental. Oke. Silakan kalian diskusi kelompok.
Jangan lupa ada sesi tanya jawab. Kemudian terakhir kesimpulan. Oke, yang bisa dimulai kesimpulannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kami memulai presentasi, saya ingin berkata terlebih dahulu. Mohon didengarkan dan boleh diambil dengan cakap, oke? Kue apa dan kue bolu? Banyak gula dan apa semua? Wahai teman-teman semua, dengarkanlah presentasi dari kami yang paling imut. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial itu sendiri. Tindakan sosial itu mempunyai arti bahwasannya itu merupakan makna subjektif bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, tindakan afektif ini termasuk ke dalam tindakan sosial. Nah, apa sih itu tindakan afektif? Tindakan afektif itu adalah tindakan yang muncul atas dasar sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi itu sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah, contoh-contoh perasaannya itu adalah gembira, sedih, senang. Nah, itu merupakan contoh dari tindakan afektif. Emosi senang yang biasanya timbul karena sesuatu yang membuat kita senang, misalnya kita mendapatkan hadiah dari orang lain. Dan yang kedua yaitu emosi luapan amarah yang biasanya terjadi karena kita merasa kesal, seperti misalnya kita dimarah oleh orang tua. Yang kedua itu emosi sedih, seperti misalnya ketika kita tersandung kita akan menangis. Dan yang keempat itu adalah perasaan takut yang terjadi akibat suatu trauma. Saya ingin bertanya, bagaimana contohnya antara tindakan afektif sama yang bukan tindakan sosial? Terima kasih. Saya akan menanyakan, sebutkan contoh lain dari tindakan afektif yang kalian tanyakan tadi. Yang kalian berikutnya. Sekarang saya punya pertanyaan dari sahabat dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Safa. Di sini selalu bertanya mengenai contoh tindakan sosial afektif dan yang bukan contoh tindakan sosial afektif. Jadi di sini kami mengambil salah satu contoh. Kalau misalnya tindakan sosial afektif itu, kalau misalnya kita ketahui bahwa sehingga berdampak pada orang lain, itu berarti kita mempengaruhi ada orang lain kan selain diri kita. Jadi orang lain juga terpengaruh dari apa yang telah kita lakukan tersebut, dari kita tertawa, menangis dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya dia tindakan tapi dia bukan tindakan sosial, tapi dia afektif, itu contohnya kalau misalnya kita menangis bersama sendirian tanpa ada orang yang mengetahuinya, kita menangis tapi itu tidak menghasilkan suara yang keras sehingga orang lain tidak menyadari kalau kita menangis. Nah, itu salah satu dari contoh dari tindakan yang bukan sosial tapi dia tidak. Baik, terima kasih yang salah. Apakah puas dan menjawabnya? Kemudian kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Galip kepada teman-teman. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dari teman kita juga, yaitu sebutkan contohnya dari tindakan afektif. Saya akan jabarkan dua contoh. Yang pertama adalah depresi. Mengapa depresi dikategorikan sebagai tindakan afektif? Karena orang depresi tidak perlu berpikir bahwa mereka akan depresi. Mereka akan melakukannya secara spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai nih, kami juga ada pantun loh. Bilang satu ya. Oke. Jadi, masak buah ditambahkan kecap. Dari kota Papua. Sepatah kata akan kami ucap. Semoga berguna buat hadirin semua. Sementara rasional nilai merupakan tindakan yang dilakukan oleh berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, moral, dan religius. Tindakan ini sebagai tindakan rasional karena dilakukan dari segala
Setidaknya, dasar dari tindakan ini adalah nilai-nilai yang diyakini oleh pelaku tindakan sosial tersebut. Salah satu contohnya ada dharma dari sisi ekonomis dipandang sebagai tindakan yang tidak menguntungkan. Namun tindakan ini bukan berangkat dari perhitungan untung rugi, tetapi tindakan ini dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini pelakunya tentang kewajiban sesama manusia untuk berbaik. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, itulah presentasi kami mengenai penyampaian materi tentang tindakan sosial berorientasi. Saya sudah berorganisasi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan di antara kegiatan dari tindakan berorientasi nilai dan tindakan Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan simpel. Menurut kalian, apakah kegiatan berdonasi terhadap perencanaan laku termasuk tindakan berorientasi nilai? Baiklah, kemudian saya ingin menjawab, mungkin yang dimaksud Surya itu tindakan yang lain itu tindakan sosial yang lainnya. Dan itu pertanyaan itu apakah perbedaan dari tindakan berorientasi nilai dengan tindakan sosial yang lain itu kalau tindakan berorientasi nilai itu lebih fokus menitik beratkan terhadap proses dan cara untuk mencapai tujuan dan mengedepankan manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan yang lain itu tidak. Donasi termasuk tindakan sosial berorientasi nilai itu jawabannya ya termasuk karena pada tindakan berorientasi nilai itu seperti yang saya bilang tadi mengedepankan manfaat juga karena dengan kita berdonasi kepada sesama mungkin dari sisi ekonomi itu terlihat merugikan, namun dari sisi seperti sisi agama ataupun kemanusiaan itu sangat menguntungkan karena kita dapat membantu orang lain, meringankan beban orang lain serta mendapat pahala. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang telah memaksimalkan pemahaman kita mengenai rasional berorientasi nilai. Oke, sebelum diakhiri kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini bahwa tindakan rasional berorientasi nilai tadi merupakan tindakan sepertinya contohnya seperti berdonasi, berdharma. Itu kita menitik beratkan kepada cara, prosesnya, etikanya, moralnya untuk mencapai tujuan segitu. Jadi kita baik belajar banyak bahwa rasional berorientasi nilai ini berdasarkan atas nilai itu sendiri. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf karena tadi sudah diawali dengan pantun, kami akhiri lagi dengan pantun. Oke, biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memberikan kesimpulan akhir ya. Jadi kesimpulan akhir dari kelompok tadi yang mempresentasikan secara keseluruhan yaitu tindakan sosial itu ya harus dimasuki dan coba dulu di antara kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran kita tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial. Siapa yang bersedia menyampaikan secara Kita dapatkan dari pengajian hari ini mengenai tindakan sosial ya. Kita jadi tahu bentuk-bentuk tindakan sosial itu apa saja, yaitu rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, dan juga tradisional. Yang mana kita tidak hanya dapat pembelajaran dari itu saja, kita juga dapat pelajaran dari segi sikap kita, seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya. Tindakan sosial itu sendiri sedang kita lakukan dalam presentasi pembelajaran kali ini. Selain itu kita juga melatih diri kita untuk menjadi lebih percaya diri. Marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.